pada waktu itu berdirilah Mahkamah Konstitusi yang calonnya itu kan diusulkan oleh 3 lembaga negara, dari DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Nah, kita dari DPR pada waktu itu, kami itu beberapa orang yang sudah bersepakat gitu ya, untuk mendorong Pak Haryono menjadi calon hakim konstitusi. Nah, jadi kita udah bulat itu. Tiba-tiba kita nggak tahu, tengah malam saya ditelepon oleh Bang Pataniari Siahaan, itu anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Dia tiba-tiba bilang, Pak Guna, kamu bikin makalah 6 halaman aja tentang kekuasaan hakim. Banyak orang nanya, dia kan PNS kok jadi masuk partai? Cita-cita saya pertama sebenarnya ke Akabri, mau jadi tentara. Oh, jadi tentara dulu. Sambil bermain teater, sambil cari tambahan biaya hidup jadi penyiar juga gitu kan. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan hari ini kita akan berbincang santai dengan salah satu tokoh yang luar biasa ya, kiprahnya tidak saja di Bali tetapi di tingkat nasional. Beliau adalah Dr. Idewa Gede Palguna SH MH. Ya. Selamat datang, Bung Palguna. Ya, terima kasih sudah diundang ke sini. Senang ketemu. Ya, udah lama sekali ya kita ketemu ya. Udah lama ketemu. Ya. Tetapi pemikiran kita selalu nyambung. Ya, selalu ketemu. Biasanya memang dipertemukan oleh peristiwa dan oleh pemikiran kan kita. Ya. Nah, Bung Palguna, ini banyak sahabat Weekend nih yang bertanya ini tentang keberadaan Bung Palguna nih. Gimana cerita kesehariannya dulu nih? Oh, saya sekarang setelah berakhir dari Mahkamah Konstitusi 1 Januari 2020, ya seperti perintah undang-undang kembali ke kampus. Ya, jadi dosen, gitu ya. Udah 20 tahun ya naik pangkat gitu kan, ngurus itu dulu gitu kan. Belum profesor, Bang. Ya belum profesor, ya itulah jadinya. Jadi kesehariannya itulah, ya mengajar, ya sebagaimana layaknya dosen lah. Ngamen di luar gitu kan, diundang ngomong kesana kemari gitu. Kadang-kadang ngajar di luar juga, ada nguji juga ya, termasuk ya sesekali diundang juga beri kuliah umum misalnya. Di Mahkamah Konstitusi Bung Palguna dua kali ya? 2 kali. Yang pertama 2 periode, ya, 2 kemudian periode. lanjut 2014 ya. 2015 itu bahkan ditugaskan oleh Presiden. Itu ya, jadi nah, gimana ceritanya? Itu apa ya? Ya mungkin ya ini yang belum banyak yang orang tahu tuh. Sebenarnya agak enggan juga saya menceritakan ini sih. Dulu sebenarnya ada beberapa kali yang minta saya untuk bicara seperti ini, tapi saya tolak ya karena ya merasa nggak nyaman aja gitu ya. Termasuk mantan mahasiswa saya dulu di tabloid tokoh si Syam itu kan yang rayu-rayu saya terus. Tapi saya sama Wisnu kan susah saya ngomong. Jadi gini, 2 kali saya di Mahkamah Konstitusi itu dua-duanya saya nggak kelamar. Jadi yang pertama itu ceritanya saya didaftarkan. Karena gini, dulu yang saya bersamaan waktu itu masih di Panitia Esok 1 di Badan Pekerja MPR. Jadi sebelumnya anggota MPR kan? Ya, anggota MPR dari Nusa Daerah Bali gitu kan. Nah, kemudian pada waktu itu berdirilah Mahkamah Konstitusi yang calonnya itu kan diusulkan oleh 3 lembaga negara, dari DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Nah, kita dari DPR pada waktu itu, kami itu beberapa orang yang sudah bersepakat gitu ya, untuk mendorong Pak Haryono menjadi calon hakim konstitusi. Nah, jadi kita udah bulat itu. Tiba-tiba kita nggak tahu, tengah malam saya ditelepon oleh Bang Pataniari Siahaan, itu anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Dia tiba-tiba bilang, Pak Guna, kamu bikin makalah 6 halaman aja tentang kekuasaan hakim. Ini buat apa lagi? Saya belum dapat tidur tuh karena kemarinnya itu habis bikin diminta untuk menyusun pendapat akhir fraksi gitu kan, yang dibacakan pada itu, dan kemudian dapat gilirannya terakhir pula udah jam 11 malam, capeknya luar biasa. Tahu-tahu dia bilang, kami sudah daftarkan sebagai hakim konstitusi.
Kan kita sudah sepakat Pak Haryono. Dia bilang enggak. Jadi yang nunjuk juga ikut sepakat. Iya, dia yang mendaftarkan. Oh, gitu. Dia yang mendaftarkan, terus pada saat yang sama teman-teman yang lain juga sudah setuju deh. Loh, kan kita sudah ini Pak Haryono. Enggak, Haryono enggak. Dia diambil sama si Mega, bukan presiden dia bilang. Jadi dia ditarik oleh presiden, jadi calonnya presiden. Kosonglah calon itu. Masuk saya. Makanya saya bilang ini kecelakaan sejarah sebenarnya di awal itu. Jadi bukan karena itu. Jadi ya singkat cerita kemudian saya ini bikin makalah, selesai jam 7 pagi, nggak sempat lagi memeriksa apanya karena jam 8 penutupan ya saya stop. Itulah yang menjadikan saya hakim konstitusi yang pertama ya. Jadi peristiwanya seperti itu. Jadi tugas di MPR masih 1 tahun kan? Makanya saya di MPR kan digantikan oleh Profesor Soekardike waktu itu. Bukan. Ketut Robin. Pak Ketut Robin. Prof. Soekardike itu menggantikan Bu Gedong, utusan golongan. Pak Robin yang menggantikan saya 1 tahun itu. Ya, dia jadi utusan daerah. Jadi 2003-2004 1 tahun itu diisi oleh almarhum Pak Robin yang mengganti saya di utusan daerah. Gitu. Itu periode pertama. Habis itu kan saya nggak mau ngelanjutin. Itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun 2008. ya. 2008 kemudian saya diminta untuk melanjutkan, bukan diminta melanjutkan, saya diminta untuk ikut lagi seleksi kan gitu kan. Saya bilang enggak lah saya gitu. Pertama di samping karena memang saya enggak setuju ada 2 periode hakim boleh lagi itu. Yang kedua, ya saya punya alasan yang kuat waktu itu karena saya sedang menyelesaikan studi S3 saya gitu kan. Makanya Pak Jimli dia nanya, kenapa Yohano kan bisa sambil, wah nggak bisa Rob, saya bilang gitu. Jadi setelah itu saya sudah melupakan ya, karena berkali-kali diminta kan, tahun 2012 kan ada juga pesan dari DPR yang Prof. Aswanto itu 2012 maksudnya. Kemudian ada lagi 2003, pokoknya saya hitung 3 kali. Sampai kemudian tahun 2015 saya juga nggak daftar. Tiba-tiba orang sedang galungan ini, pas hari raya galungan itu. Sedang di rumah di kampung di Bangli baru selesai sembahyang di Merajan, tiba-tiba ada telepon. Pak Palguna, saya Cecep dari Sekretariat Negara. Saya mau minta konfirmasi ke Bapak, mau nggak Bapak ikut seleksi hakim konstitusi? Loh, saya nggak ada daftar. Loh, justru karena itu kami tanya, kenapa Bapak didaftarin orang? Siapa yang daftarkan saya bilang. Wah, banyak Pak, ada 21. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa 21 itu yang disebutkan itu. Tapi beberapa kemudian saya tahu. Dan agak terharu juga. Beberapa diantaranya adalah kawan-kawan LSM yang daftarin saya, yang paling kenceng justru teriak-teriak soal gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama saya calon dari DPR kan. Yang kedua ini anunya dari presiden. Jadi saya panselnya presiden. Ketua panselnya tahu nggak? Ya. Refli Harun. Oh. Anggotanya Saldi Isra. Oh. Jadi itu satu lingkaran. Ya, jadi saya nggak tahu kemudian dia ikut jadi hakim konstitusi kan setelah kasusnya peristiwa Pak Patrialis itu kan menggantikan Mas Sulazar. Jadi begitulah ceritanya, mengalir begitu saja dan jadi anggota MPR pun saya juga tidak terpikir orang waktu itu saya tahun 99 ya. Waktu itu kan ceritanya saya sedang mempersiapkan diri dalam tanda petik itu untuk berangkat ke Geneva sebenarnya, ke Swiss. Dalam waktu itu persiapan untuk mengikuti sabbatical program namanya dari Palang Merah Internasional, karena dulu saya ikut penataran hakim pengajar hukum humaniter namanya di Cisarua. Terus karya tulis saya dijadikan initial paper, jadi paper utama lah gitu kan. Saya lulusnya kira-kira ranking 1 begitulah. Maka diutamakanlah saya ikut program sabbatical itu. Dalam keadaan seperti itu, ini cerita jadi anggota MPR nih. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datang Halid Kelakang, waktu itu anggota DPRD Bali. Beli dicalonkan jadi anggota MPR. Enggak, saya bilang gitu. Saya ragu. Jadi terus, tapi waktu itu saya tidak nanggap siapa yang calonkan ya PDI. Kemudian didukung oleh fraksi TNI, Polri sama PKB. Kaget juga saya kan. Saya habis tidak saya hiraukan juga. Partai lagi datang ke rumah, partai datang ke rumah. Habis 2 kali dirayu-rayu, saya bilang, enggak, saya mau berangkat, saya mau ngurusin sekolah, saya bilang gitu. Dia rayu lagi, Beli kalau sekolah itu kan, itu masih ada waktu nanti. Tapi ini urusan negara, cuma datangnya kan cuma kali ini saja. Saya bilang enggak. Terus akhirnya dia enggak nyerah juga.
datang ke Ngurah Wirajaya lagi. Hmm. Jadi saya pokoknya ya apapun keputusannya nanti mohon Bapak datang ke Gria di Tegal Tugu kan Pak Wisnawa. Beliau ketua di PDIP PDP, waktu itu. DPD-nya kan. Nah itu di sanalah terus di sanalah saya baru mendapat penjelasan mengapa saya dipilih gitu. Begini Pak Dewo katanya. Ya tuh sekarang mudah-mudahan Pak Gede Sudibyo nonton juga. Jadi dari utusan daerah tinggal kami berdua yang hidup nih. Saya, Pak Gede Sudibyo, kemudian ya? Profesor Adnyana Manuabe, Pak Gusti Wayan Meregak sudah almarhum semua, kemudian Pak Gusti Bagus Masri. 3 orang ini kan hebatnya PDI waktu itu. Bagusnya dia nggak ambil semua, padahal dia kan menang 80% waktu itu ya. Dia pasti ingat di KPU udah jadi aktivis menang 80%, jadi dia bisa ambil sebenarnya jatah itu dari orang partai semua. Tapi hebat dia cuma ambil 2 aja. Pak Gusti Wayan Meregak sama Pak Gusti Bagus Masri aja. Setidaknya 2 orang diambil dari orang kampus, kemudian Pak Gede Sudibyo kan dia LSM lah gitu kan. Nah, singkat kembali lagi. Saya kemudian sampaikan kepada Pak Wisnawa Digianyar, terima kasih sebelumnya gitu kan kalau saya sudah di ini. Beliau menyampaikan gini loh Pak Palguna, kenapa kami minta Pak Palguna jadi ini daerah. Ini kan sekarang ini ada agenda perubahan undang-undang dasar. Ya. Amandemen itu ya. Ya, ada begitu. Mulai goyah juga saya kan. Karena ini antara mau ke sana ke Jenewa atau ini gitu kan, peran sejarah gitu. Tapi begini, kalau kita tahu kan kalau di MPR itu kalau cuma anggota biasa ya nggak berperan apa-apa lah kalau ada peristiwa itu kan. Akhirnya saya buat bikin kayak janji gitulah. Sepuniki Haji saya bilang gitu, Haji, kalau saya bisa masuk ke badan pekerja, saya akan terus jadi anggota MPR. Tapi kalau 3 itu cukup 1 tahun saja, kalau nggak tembus gitu. Karena kan otaknya itu semua ada di badan pekerja. Nah, ya itulah ceritanya kemudian jadi termakan oleh omongan sendiri ya. Masuk ke sana. Ini saya ada cerita lain seputar itu. Masuk kemudian masa sidang tahun 1999, tiba-tiba fraksi utusan daerah dibubarkan. Lah, kami kan kemudian kehilangan induk kan, kehilangan tempat ini. Waktu itu peraturan tata tertib MPR tidak membolehkan ada anggota MPR yang tidak berfraksi. Nah, maka kami kembali lagi ke daerah. Ya kita tidak punya rumah kan. Ya terserah kan. Akhirnya kalau tidak salah pada waktu itu Pak Wisnawa sebagai ketua DPR waktu itu mengadakan sidang pleno khusus atau apalah gitu. Diputuskanlah oleh mereka bahwa karena PDI menang 80% lah kurang lebih waktu itu. Semua. Jadi disuruh bergabung ke sana. Itu ceritanya, makanya saya jadi masuk fraksi ke PDI. Banyak orang nanya, kenapa dia kan PNS kok jadi masuk partai katanya. Nggak masuk partai saya. Di fraksinya digabung oleh karena peraturan. Artinya dirumahkan di situ. Dirumahkan di situ. Tapi ya itu dia. Itulah yang menyebabkan saya bisa masuk ke badan pekerja. Kan oleh fraksi dicalonkan kan. Untuk bisa masuk di situ ya. Ya banyaklah ceritanya kenapa sampai masuk situ. Ada perdebatan macam. Kami berdua loh bisa masuk badan pekerja di Bali itu. Saya dengan Pak Gede Sudibyo. Sebenarnya 3. Prof. Adnyana Manuabe waktu itu juga diminta, tapi beliau sibuk sekali kan, memimpin Bali HES waktu itu di UNUD yang baru beliau dirikan dan macam-macam kegiatannya. Akhirnya kami berdua ya. Nah itu. Jadi begitulah ceritanya mengalir. Jadi semua mengalir ya. Iya, semua mengalir begitu. Ini karma mungkin, Bu. Iya, bisa jadi. Kalau saya sih meyakini gitu. Karena gini. Uniknya itu apa ya? Apa yang saya rencanakan nggak jadi, yang saya rencanakan datang. Misalnya cita-cita saya pertama sebenarnya ke Akabri, mau jadi tentara. Jadi tentara. Nggak lulus malah. Yang kedua, gimana ceritanya kok tertarik jadi tentara? Gini ceritanya, waktu itu kan sedang lamar di UGM. Di UGM. Itu gara-gara ya saya senang baca novel dulu lah. Pingin jadi wartawan, masuklah mau mendaftar di publisistik, karena di situ ada Asadi Siregar. Yang penulis novel cerita di Kampus Biru itu. Karena saya senang dengan novelnya. Bung kayaknya juga teater ya. Ya itu cerita lain lagi. Teater lama ya. Itu saya daftar sana nggak dapat. Pada waktu itu tahu-tahu di sana ada pembukaan untuk pendaftaran taruna untuk calon penerbang pesawat tempur Angkatan Udara. Waktu itu baru beli F-16 kalau nggak salah. Pilihannya Angkatan Udara. Angkatan Udara. Nah, jadi kan padahal kakek saya veteran, pingin saya daftar di Angkatan Darat. Tapi saya situ.
Tapi itu kan mesti harus persetujuan orang tua. Jadi saya palsu lah tanda tangan. Mungkin itu karmanya saya nggak dapat. Padahal tes fisik saya bagus. Salah satu alasannya kan karena saya nggak punya saudara laki waktu itu. Kita katanya waktu itu nggak boleh. Gitu. Jadi problem kultural. Ada ini ya di sananya, jadi nggak lolos lah. Ya itu lah kan jadi. Nah, yang berikutnya orang tua pingin saya jadi dokter gitu kan. Tapi uangnya saya tilap, nggak saya daftar untuk malah saya daftar ke Fakultas Hukum. Ya itulah, jadi ceritanya begitu. Mengalir begitu saja, dan ternyata memang passion saya rupanya memang di Fakultas Hukum kan dari walaupun dulu dari IPA ya waktu di SMA. Jadi ini enggak. Ada dua hal yang antagonis nih, Bro. Iya. Di satu sisi mau jadi tentara. Iya. Tapi di sisi lain menekuni dunia peran, dunia teater, bahkan jadi jadi bintang film. Iya, sempat mampir menumpang lewat aja, itu karena ajakan teman aja sih sebenarnya. Jadi Pak Galeb Hussein waktu itu sutradara cukup terkenal lah dari Jakarta, bikin film di Bali yang berlatar belakang cerita Bali, namanya Nusa Penida. Ada Reza Etapi yang main sebagai peran utamanya, ada Gusti Randa di situ, sama Bu Dayu siapa ya, istrinya Pak Kodi itu, yang itu yang jadi peran utama perempuannya. Nah, saya karena ini Kadek Suardana almarhum kan, ikut ya, kamu main aja gitu. Awalnya saya nggak main, kan karena saya di Sangkar Putih kan. Iya. Jadi Kan, itu. Kalau nggak salah pernah juga di itu kan di TVRI ya. Oh iya, apa kalau itu? Itu teater mini kampus itu. Bukan, di Teater Justisia di kampus. Jadi formatnya itu adalah format penyuluhan hukum dalam bentuk drama gitu artinya. Di kontrak setahun, nggak kontrak senang-senang aja, nggak dibayar sih, cuma senang-senang aja. Cuman yang zaman dulu masuk TV cuman itu satu-satunya channel. Ya senang-senang aja, untuk aja. Itu di kampus. Nah, di luar setelah itu dengan Sangkar Putih dengan Pak Kadek Suardana itu lah. Nah, film itu. Ada juga film asing, tapi saya nggak ikut main, cuma bantu-bantu aja. Waktu si Ben Gazzara itu buat film Beyond the Ocean, dia juga minta bantuan teman-teman. Ya saya cuma membantu ini aja. Katakanlah misalnya mencarikan kira-kira tempat yang mana sih yang layak untuk mengambil gambar ini gitu ya. Jadi ke syuting ini ya, ikut syuting nyari tempat syutingnya gitu ya. Hunting tempat syuting istilahnya itu. Nah, saya sudah bilang sama Kadek, aku nggak mau ikut main lagi. Udah, cuman ini aja. Ya, itu. Jadi di teater cukup lama lah, dari tahun 83 ya sampai sebelum saya berangkat ke Bandung, sampai tahun 90, ya cukup lama lah juga itu. Bandung S2-nya ya? Ya, ngambil S2-nya. Jadi ya waktu itu bermain teater, sambil cari tambahan biaya hidup jadi penyiar juga gitu kan, sambil ini ya. Udah jadi dosen itu. Ya, sambil ini. Kemudian datang beasiswa saya ke Bandung, ya itulah, putus dengan teater, putus juga dengan dunia radio. Termasuk juga Bung kan ikut di Forum Merah Putih. Sama saya. Belakang sama itu awal, betul. Awalnya itu dari kelompok diskusi. Kelompok diskusi Merah Putih itu swasta ini ya, teman-teman kita, Joni Suartawan. Itu mulainya tahun 83, mereka itu teman-teman Gajah Mada itu ngadakan acara namanya di Art Center. Dia jadi kayak ada pameran, kemudian ada juga diskusinya, antara lain saya ingat pembicaranya waktu itu Bu Gedong, almarhum Nang Lecir ya, dulu yang dia penulis kolumnis di Bali Post dulu. Banyak, pokoknya hebat, Pak Ngurah Bagus almarhum pembicaranya. Nah, dari situ kemudian kita kumpul-kumpul. Bagaimana kalau kita bikin kelompok diskusi? Nah, zaman itu kan zaman NKKBKK di kampus nggak boleh. Kan? Supaya tidak terjangkau oleh NKKBKK, di luar kita buat kelompok diskusi Merah Putih. Jadi waktu itu saya ingat di Jakarta Denny JA, sekarang apa tuh? LSI ya. LSI. Nah, itu ya bikin kelompok studi proklamasi. Kita di sini duluan membuat kelompok studi kelompok diskusi Merah Putih itu sama Putu Swasta, Degong Santi Karma, almarhum itu Bagus Dharma Falguna. Kemudian ada lagi teman-teman ini Kepeh itu teman-teman dari ini. Nah, dari itu generasi keduanya baru ada, kemudian ada Murah Karyadi, itu berikutnya.
Ketika kami ngambil sekolah lagi, saya ke Bandung, putus asa ke Cornell, Degung ke kemana itu ke Australia kalau nggak salah, kemudian Gustav Mokelguna ke Belanda kan. Mati suri lah itu kelompok diskusi Merah Putih. Baru kemudian yang Gyong ikut itu sudah jadi kelompok, jadi forum Merah Putih, dan itu serius lalu itu kan. Nah, akhirnya ya forum itu lumayan lah kan kita beraktivitas di situ. Lalu putus asa bikin partai, saya kudeta kan. Tapi kemudian saya tinggal jadi anggota MPR. Nah itulah ceritanya dia mengalir begitu. Nah, pengalaman luar biasa nih. Ini multi talenta banget nih. Tetapi basicnya kan dosen Fakultas Hukum. Betul. Kemudian pernah di Mahkamah Konstitusi. Yang tugasnya kan melakukan kontrol ya terhadap produk peraturan. Itu yang utama. Undang-undang. Nah, ini agak serius nih. Agak serius. Nah, gimana Bung melihat problem hukum kita nih? Kita kan konstitusi kita sudah mengatakan bahwa yang jadi panglima itu adalah hukum. Nah, sebagai orang yang sekarang menekuni lah dunia hukum baik di kampus maupun praktisi lah anggap di MK. Gimana Bung melihat? Ya begini, kita bedakan dulu secara konseptual dan praktiknya ya. Secara norma dan kelembagaan gitu kan. Jung pasti juga paham itu. Sebenarnya instrumen kita untuk menjadi negara demokrasi itu sudah oke. Norma dan kelembagaannya dalam Undang-Undang Dasar sudah disediakan sebenarnya. Nah persoalannya, kemudian ini kan perlu pengejauhan tahan. Salah satu bentuk pengejauhan tahan itu adalah lewat undang-undang. Nah, di sini yang kita lihat masih problem. Ya, problem di seluruh dunia sama saja sebenarnya. Undang-undang itu makanya disebut sebagai legal political document, itu kan kesepakatan politik yang dilegalkan. Tapi ketika kita setuju untuk menggunakan bahwa kita adalah negara demokrasi konstitusional atau konstitusional democratic state, tidak boleh keluar dari konstitusi kan gitu. Undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi gitu kan. Karena inilah supreme law-nya, inilah fundamental law-nya. Mengapa dia fundamental law? Karena konstitusi itu diposisikan sebagai wujud keinginan seluruh rakyat. Kalau DPR itu adalah pelayannya rakyat, gitu kan kira-kira. Pembentuk undang-undang itu pelayannya rakyat. Jadi konstitusi ini adalah majikan karena dia kehendak seluruh rakyat. Undang-undang itu adalah pelayannya rakyat. Maka keinginan pelayan nggak boleh bertentangan dengan keinginan majikan. Gitu kira-kira logikanya. Itulah makanya lahir mekanisme pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, sekarang kita bicara undang-undang. Ini bagaimana kita bisa menjaga bahwa undang-undang ini benar-benar tidak bertentangan dalam praktek. Nah, itulah diadakan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi namanya lembaga kan isinya orang kan. Nah, saringannya ini 3 orang ini kan konstitusi makanya memberikan syarat. Agak ngeri-ngeri itu kan syaratnya untuk jadi hakim konstitusi itu mempunyai integritas tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Kan itu syaratnya. Yang jadi problem kita sampai sekarang gini. Undang-undang Mahkamah Konstitusi sudah hampir sekarang katanya dipersiapkan perubahan keempat. Tidak pernah menyentuh soal ini. Di dalam ketentuan undang-undang menyentuh soal bagaimana menjabarkan lebih lanjut syarat bagaimana itu. sih yang berintegritas itu, bagaimana sih hakim konstitusi yang negarawan dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan itu. Misalnya dosen mau naik pangkat aja disarankan berapa nulis jurnal gitu kan. Ini masa mau jadi hakim konstitusi nggak ada itu breakdownnya itu gitu loh. Nah itu yang saya anukan. Padahal disitulah kita saringannya untuk melihat ini benar-benar nggak sih calon hakim kita itu memang memenuhi syarat itu. Nah, itu disebutkan dalam pasal 20 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sekarang pasal berapa sekarang? Pasal 13 atau berapa? Lupa saya yang undang-undang yang terbaru perubahan ketiganya. Hakim konstitusi harus pemilihan atau pemilihan hakim konstitusi, proses pemilihannya harus objektif, terbuka, transparan dan akuntabel. Ini kan mesti di breakdown. Gimana yang disebut objektif gimana? Yang terbuka itu seperti apa? Misalnya. Jadi ada parameter lah yang terukur gitu. Sekarang ini diserahkan kepada masing-masing lembaga. Yang calon presiden ya tergantung presiden, yang dari DPR tergantung DPR, Mahkamah Agung tergantung Mahkamah Agung. Akhirnya tidak ada keseragaman itu. Jadi kan kita jadi
Padahal tugasnya ini salah satunya untuk mengontrol mengontrol negara. Iya benar. Salah satunya lewat undang-undang yang legal political dokumen itu kan. Artinya kalau sekarang hakim-hakimnya itu umpamanya tidak mempunyai integritas yang bagus, ya bisa jadi undang-undang yang lolos-lolos saja kan gitu. Saya tidak mengatakan hakim yang sekarang begitu, bukan itu maksud saya. Itu pentingnya persyaratan itu di breakdown gitu itu maksud saya. Nah, padahal sekarang misalnya presiden itu kan punya niat bagus, menyederhanakan belantara peraturan itu supaya kita tidak kita tidak tertinggal lah ya, untuk jadi negara yang investor friendly gitu kira-kira, gitu kan? Ada banyak sekian aturan, bahkan yang saling tumpang tindih, ada saling bertentangan lagi gitu kan. Inilah muncul lalu omnibus law itu kan. Nah, sebagai metode omnibus itu bagus menurut saya. Cuman kan pengerjaan ini karena ada sekian bahkan ribuan mungkin aturan itu yang harus disatukan. Inilah yang mesti hati-hati gitu loh. Nah, itu yang putusan Mahkamah Konstitusi terakhir kemarin itu. Mesti hati-hati. Dia tidak mengatakan, kan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir kan tidak mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan. Tapi prosesnya yang diberikan terhadap konstitusional bersyarat. Bersyaratnya apa? Lakukan konsultasi publik dengan benar dulu deh. Nah, kemudian tata caranya, buatkan dulu tata cara yang baku dalam konteks omnibus law. Kan itu kan ya. Mahkamah Konstitusi belum memeriksa isinya, bertentangan atau tidak. Baru prosesnya. Tapi sekarang kan jadi timbul kekacauan, tafsir macam-macam lalu. Kan? Itu. Nah ini problem. Dan itu salah satunya tugas Mahkamah Konstitusi. MK. Iya, soal itu. Makanya nggak sembarangan lah kalau mau jadi hakim Mahkamah Konstitusi di situ. Oke. Nah, itu. Ini kan Bung terlibat kan dalam membentuk dan mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi. Harapannya apa dulu tuh? Kenapa kok harus ada Mahkamah Konstitusi? Kalau itu memang kalau dilihat kita lihat proses perjalanannya ini menarik juga ditanyakan itu saya jadi itu boleh juga sebenarnya tidak by design lahirnya. Tidak by design. Tapi ke tahun 99 kan sedang Iya. Saya jadi PPD 1 itu. Nah, sudah terlibat. Panitia pemilihan. Jadi kan suasananya masih kacau waktu itu. Ada orang yang pengen ganti undang-undang dasar, satu lagi pertahankan. Nah, ini kan menemukan titik tengahnya ini kan gawat. Makanya harus dibuat 4 tahap itu. 99 ini yang diselesaikan dulu kan gitu. Nah, tapi kemudian kan jadi persoalan serius karena gini. Waktu 99 itu kan sudah disepakati tidak mengubah pembukaan. Nah, inilah yang pembukaan inilah yang kita jadikan titik tolak perubahan undang-undang dasar itu. Inti pembukaan ini. Apa pesan pembukaan itu? Pesan pembukaan tentang impian Indonesia itu adalah maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi negara yang berkedaulatan rakyat itu kan negara demokrasi. Negara demokrasi ini penjabarannya dalam pasal-pasal gimana? Nah, ini yang dulu kita lihat masih ada pertentangan. Nah, inilah yang diperbaiki. Nah, ketika sana negara demokrasi ada constitutional democratic state itu penjabarannya di dunia itu ada 2. Apakah kita mau menganut parliamentary model atau constitutional model? Kalau parliamentary model berarti kita harus menganut sistem parlementer. Nah, padahal salah satu kesepakatan politiknya pada waktu itu sudah mengatakan bahwa kita akan memperkuat sistem presidensial. Nah, berarti kan kita harus menganut constitutional model. Nah, presidensial. Nah, kalau begitu syarat pertamanya itu harus ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar itu, constitutionalism. Nah, itu konsepnya. Yang kedua, dalam rapat-rapat di PAS 1 itu juga berkembang pemikiran. Dulu kita banyak sekali undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak ada yang mengontrol. Ini sekarang kita harus buat. Kemudian kalau terjadi misalnya bersengketa antara lembaga negara itu gimana? Nggak ada penyelesaiannya ini. Lalu terjadi peristiwa ini lagi. Gus Dur yang membuat dekret itu kan, membuat dekret membubarkan DPR dan membekukan Partai Golkar kan gitu waktu itu, ya kan? Jatuhlah Gus Dur. Nah, padahal kalau dalam sistem presidensial itu
menjatuhkan presiden itu tidak boleh dengan cara seperti itu. Ada namanya prosedur impeachment. Kalau begitu, ini kan kita membutuhkan satu lembaga. Nah, itulah muncul ide Mahkamah Konstitusi itu. Nah, jadi sebenarnya secara teoritik memang Mahkamah Konstitusi dijelaskan. Cuman pada waktu itu kita itu masih menimbang-nimbang. Apakah kita akan ada 3 model ini? Apakah kita akan mengikuti model Austria atau Jerman yang punya Mahkamah Konstitusi tersendiri, ataukah kita mengikuti model Amerika Serikat? Mahkamah Agungnya sekaligus berperan sebagai Mahkamah Konstitusi. Atau kita mengikuti model Prancis. Dia bukan Mahkamah Konstitusi tapi Dewan Konstitusi. Nah, itu Dewan Konstitusi itu bukan pengadilan tapi dia dikonstruksikan sebagai bagian dari parlemen. Itu perdebatannya dulu itu. Nah, akhirnya kita memilih model setelah studi banding, kemudian mengundang juga hakim-hakim konstitusi dari Austria, Jerman, Korea, Afrika Selatan. Udah kita memilih akhirnya bentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi harapannya pada waktu itu memang Mahkamah Konstitusi ini benar-benar diharapkan untuk menjaga konstitusi ini supaya ditaati dalam praktek, terutama dalam pembuatan undang-undang, dalam impeachment presiden. Kalau ada sengketa negara, nah itu. Nah, tapi kemudian diskusinya berkembang. Gimana juga kalau ada partai politik misalnya yang sengaja membuat apa yang tujuannya justru untuk mengganti dasar negara misalnya. Itu untuk berkembang. Makanya muncul kewenangan pembubaran partai politik yang bertentangan dengan undang-undang dasar itu sana. Tugasnya MK? Itu tugasnya MK. Kalau ada partai politik, jadi partai politik yang kalau misalnya pemerintah tidak senang dengan partai sekarang, nggak bisa dia membubarkan begitu saja, harus lewat Mahkamah Konstitusi. Buktikan dulu apakah asasnya, ideologinya, kegiatannya, ataukah tujuannya yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Buktikan dulu secara hukum. Setelah terbukti baru bubarkan. Nah itu muncul kemudian ini. Nah, pemilu selama ini kan nggak ada juga yang menyelesaikan persoalan. Padahal itu sengketanya. Gimana menyelesaikan itu? Kayak pilkada gitu kan. Itu termasuk juga. Nah, makanya kalau gitu, kalau ada yang bersengketa tentang hasil pemilu, itu juga Mahkamah Konstitusi. Nah, itu makanya 5 kewenangannya itu kan itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Semuanya dikaitkan dengan undang-undang dasar. Memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, kemudian yang ini memutus pendapat DPR apabila ada dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam undang-undang dasar, korupsi, pengkhianatan kepada negara dan sebagainya. Nah, itu artinya kewenangannya luar biasa. Kewenangannya luar biasa. Makanya syaratnya itu tadi. Integritas, jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ini yang mestinya saya sudah berkali-kali teriak sama teman-teman itu di DPR itu. Kalau Anda mau melakukan perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi, tolong jabarkan ini. Itu yang satu. Yang kedua, hukum acaranya tolong dilengkapi. Itu yang belum ada sampai sekarang. Padahal hakim itu, landasan hakim bekerja itu, saya bilang, itu adalah hukum acara. Kalau tanpa itu nanti bagaimana dia akan bekerja? Jadi dengan kewenangan yang besar tanpa ada uraian yang lebih detail mengenai siapa yang bisa menjadi hakim konstitusi. Nanti kan gini loh. Sorry, jadi saya mohon maaf ini agak perlu sedikit ngomong juga. Di mana-mana memang hakim konstitusi itu unsur preferensi politik pasti ada. Tapi kalau di negara-negara lain syarat objektif ini yang harus dipenuhi. Artinya ketika anggaplah misalnya referensi politik itu harus mengacu ke syarat. Kan gitu mestinya. Betul. Kan gini, misalnya, saya sering mencontohkan Jerman misalnya. Preferensinya di situ kan paling 2. Kalau tidak Kristen Demokrat, ya Sosial Demokrat gitu kan. Jadi siapapun yang jadi hakim konstitusi, entah dari Kristen, preferensi politiknya Kristen Demokrat atau ke Sosial Demokrat, ujungnya tapi syarat-syarat ini, ujungnya kan ke sini. Iya. Dia harus nyari orang yang bisa jangan sampai misalnya jangan terbalik ya. Jangan sampai misalnya kemudian terpilih orang yang justru ide-ide atau pemikiran malah bertentangan dengan konstitusi. Malah anti dasar negara misalnya atau anti ideologi negara gitu. Kan gawat. Jadi aspek negarawannya itu. Nah, itu dia. Karena dia nanti akan melihat sebuah produk undang-undang bertentangan nggak dengan undang-undang dasar. Itu. Nah, di situ kan gitu nih. Bagaimana ini kita belum loh. Nanti ketemu nanti undang-undang yang ideologis. Nah, di situ kan test case-nya di sana. Akan kelihatan jati diri hakim itu gimana sebenarnya dalam membuat pertimbangan itu. Artinya ini harus benar-benar termasuk membatalkan hasil pemilu ya? Bahaya. Kalau ini kan itu. Membatalkan undang-undang. Makanya
kalau pemilu itu sebenarnya relatif lebih gampang karena begini Jo. Prosesnya ada. Hasilnya. Nah, kita ini di hasil kan. Ya. Jadi kalau hasil itu kan sebenarnya begini sederhananya. Kalau ini berapa sih pemilih di misalnya kalau anggota DPR di dapil ini berapa sih jumlah pemilihnya yang eligible? Dari jumlah pemilih itu yang datang berapa? Dari yang datang itu suara yang sahnya berapa? Nah dari yang sah ini pembagiannya kemana? Nah kalau ternyata orang mendalilkan ternyata lebih dari jumlahnya, ini pasti ngarang-ngarang ini sudah. Ada persoalan. Kira-kira begitu kan ada persoalan. Nah, jadi ada data lah. Betul. Itu sederhana. Sebenarnya kalau memeriksa sengketa pemilu itu dibandingkan dengan kewenangan yang lain itu yang dalam tanda petik yang paling gampang ya memeriksa sengketa hasil pemilu. Yang membuat susah apa? Jumlahnya ratusan. Itu yang membuat susah. Bayangkan aja, semua muaranya ke situ kan. Muaranya ke situ. Makanya saya kan pernah sidang ke situ. Saya ingat. Makanya saya bilang secara bergurau tapi serius gitu. Tahu nggak apa syarat yang penting dari hakim konstitusi ketika menyidangkan sengketa hasil pemilu? Syarat yang pertamanya adalah tidak boleh sakit. Gitu. Jadi, ya kalau sakit, waduh, orang batas waktunya kan kalau kan pemilu kan 30 hari kerja, kalau presiden 14 hari kerja. Gimana kalau diantara itu ada sakit? Nah, kan karena harus ngambil pleno itu. Ya, itu. Oke. Oh, keren nih, keren. Ceritanya. Tapi sekarang kan sehat ya. Iya. Jadi menikmati apa gimana nih? Kembali ke kampus. Kalau saya harus mengatakan secara jujur, kalau saya ditanya, dimanapun saya ditanya, mana lebih enak jadi hakim konstitusi atau jadi dosen? Saya selalu mengatakan jauh lebih enak jadi dosen. Karena itu panggilan hati dan kemudian gini loh. Ada yang selalu yang tidak kita, mungkin bagi orang lain ini bukan satu hal yang luar biasa, tapi bagi kita mungkin bukan saya ya, kita yang sama-sama jadi dosen, itu kan kalau kemana-mana disapa orang gitu kan, Pak, saya sering diganggu sama anak-anak, siapa itu Jik? Pasti mahasiswa kita kan, waktu di MPR juga gitu loh, tiba-tiba saya dapat interlokal dari Australia, waktu itu kan ada persoalan Timur ya, nah itu belum ada. Rupanya mahasiswa saya, Mama, saya tonton Bapak di TV, jadi saya senang sekali katanya. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak akan berada di sini. Rupanya dia jadi studi atau ada di atasnya di Canberra gitu di Australia. Bayangkan dari sana dia interlokal cuma untuk say hello kepada saya, mantan dosennya. Nggak mungkin lah PNS yang lain akan digitukan. Hanya dosen yang punya privilege seperti itu. Gitu. Itu salah satunya. Oke. Sebenarnya banyak yang mau kita kulik ya. Nanti kita ketemu lagi lah. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Sahabat Weekend, inilah sosok Dewa Gede Palguna. Yang mungkin bagi anak-anak milenial hanya tahu nama ya. Karena kita kan berjuangnya dari zaman lama itu. Dan pemikiran-pemikirannya memang mengalir dan karirnya juga tiba-tiba dalam arti tanpa direkayasa terjadi begitu saja, dan inilah sebenarnya karma yang harus dijalankan oleh Dewa Gede Palguna. Harusnya nanti suatu ketika saya yang berada di kita balik ya. Oke. Nanti kita tukar posisi ya. Baik, kita perlu tahu juga. Ini sahabat Weekend juga harus tahu. Ini yang punya house ini luar biasa juga. Cuman belum ada aja yang ngorek-ngorek. Nanti saya akan ngorek kalau ada kesempatan. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Semangat terus, sahabat Weekend. Demikian bincang santai saya dengan Bung Palguna saya panggil, dan tentu kita berharap ada feedback dari sahabat Weekend untuk kedepannya seperti apa, dan terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri. Bye-bye. Ya.